Shalom, selamat pagi, selamat bergabung mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan ibadah Menara Doa Pagi ini di dalam penyertaan-Mu. Tuhanlah memberkati kami yang ada di dalam tim ini, baik pemain keyboard, singer, baik juga hamba-Mu yang bawa firman, yang bagian multimedia, semua umat-Mu yang mengikuti acara ini. Tuhan memberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Tuhanlah jawaban dalam setiap masalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, bernyanyi, memuji, menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita katakan, ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak bernyanyi dan bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak
bermazmur bagimu. Selagi ku ada, Kami renungkan Tuhan. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kembali kita katakan, ya Tuhanku, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup. selama ku hidup. Katakan, ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu kami Tuhan. setiap waktu. Biar nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yesus Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat penyembahan-Mu. Panjatkan doa-doa. Terima kasih Tuhan atas segala
kemuliaan, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah bagimu. Terpujilah namamu, ditinggikanlah namamu, kami datang bersyukur, membawa hati kami ditinggikan, disembah, dimuliakan Engkau. Biar setiap lutut berteluh, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hari baru. Terima kasih buat berkat-Mu, buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, termulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya pengharapan kekuatan kami. Kami Oh bersyukur. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, dan kami siapkan hati kami diberkati firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang pagi hari ini kita bisa bersama bertemu di dalam menara doa pagi. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih yang menguatkan keluarga. Kasih yang menguatkan keluarga. Saudara, dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai kepada ayat 25, saya baca bagi kita semuanya. Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai kepada ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ini adalah tulisan yang kemungkinan besar ini adalah Rasul Paulus. Tidak ada dibuat di dalam sejarah yang pasti siapa daripada penulis ini. Katakanlah ini penulis kitab Ibrani yang bertujuan untuk menguatkan
umat Israel, umat Tuhan, yang mana mereka keletihan mengikut Tuhan, kelelahan, mereka mulai mengalami kejenuhan, mengalami persoalan, mengalami tekanan, muncul keletihan dalam diri mereka, tekanan, kesusahan, penderitaan. Tetapi lewat firman ini, Tuhan ingatkan umat Israel supaya mereka, kalau ada yang lemah, kalau ada yang susah, mereka saling memperhatikan, mereka saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong, saling mendoakan, saling membantu. Ini menunjukkan bahwa kasih bukan sekedar perasaan pasif, tapi kasih itu adalah aktif, berbuat, terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas. Yang pertama kita akan belajar, kasih adalah sumber kekuatan. Dikatakan di sini, dan marilah kita saling memperhatikan. Ibrani 10 ayat 24a. Dan marilah kita saling memperhatikan. Kasih dalam Alkitab bahasa Yunani-nya agape bukan sekedar emosi, tetapi komitmen untuk mencari kebaikan orang lain. Jadi kalau kita terjemahkan apa arti kasih agape? Kasih yang tulus, kasih yang berkorban, kasih yang tidak minta dibalas, tetap mengasihi walau disakiti, tetap mengasihi walaupun dicuekin, tetap memberi walaupun orang tidak menghormati kita. Kasih agape, kasih Kristus, kasih yang sempurna, menerima orang lain apa adanya, sebagaimana Kristus menerima kita apa adanya. Jadi saudara, kasih agape yang saudara terima, kasih agape yang kuterima, kasih agape itulah yang kuberikan ke istri, ke anak-anak, ke tetangga, ke sesama teman kerja, ke sesama manusia, bahkan ke musuh. Katakanlah ada seseorang yang menjengkelkanmu, menyakitimu, kasihilah dia dengan kasih agape. Pak pendeta, tidak mungkin, tidak mudah melakukan itu. Betul. Roma 5:5 dikatakan bahwa Roh Kudus memampukan kita melakukan kasih. Kita nggak mampu melakukan kasih tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Tempat Tuhan tinggal dalam dirimu, di mana ada Roh Kudus yang menguatkan engkau. Roh Kudus hanya butuh supaya setiap saudara mau mengambil keputusan, aku mau mengampuni dia, aku mau mengasihi dia. Ya, dalam kasus-kasus tertentu memang tidak mudah mengampuni. Saya menjumpai kasus-kasus yang berat di mana kita mendengarkannya aja pun merinding, saat sedihnya bukan main. Udah diselingkuhi, dipukul, selingkuhannya dibawa ke rumah, narkoba, anak-anaknya dipukul. Saya membayangkan itu berat sekali. Bukan setahun, bukan 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Penderitaan kita masing-masing berbeda-beda. Penderitaan masing-masing, setiap kita punya penderitaan masing-masing. Tidak sama penderitaan yang satu dengan yang satu dengan yang satu. Kita masing-masing punya takaran kasih karunia untuk menghadapi penderitaan. Kita semua punya salib masing-masing. Hari ini lewat tulisan kitab Ibrani ini, Tuhan ingatkan kita supaya kita tetap mengasihi keluarga kita, suami, istri, anak-anak. Seberapa hancur keluargamu, seberapa hancur keadaan rumah tanggamu, seberapa hancur pernikahanmu. Kalau ada kasih Tuhan itulah yang mengikat, mempersatukan, menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14 dikatakan, kasih itu mengikat, kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Kasih agape maksudnya di sini, kasih Kristus. Maka berbahagialah engkau yang punya kasih Kristus. Berbahagialah engkau yang menerima kasih agape itu. Karena dalam dirimu ada sumber kekuatan yang tidak terbatas. Bahkan dikatakan 1 Korintus 13 ayat 7, orang yang punya kasih agape, orang yang punya kasih Kristus, sabar dalam penderitaan.
sabar dalam kesesakan, tetap berharap meskipun tidak ada pengharapan. Kelihatannya seperti tidak ada jalan keluar, tapi pengharapanmu tidak hilang. 1 Korintus 13 ayat 7, kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Tahukah Bapak Ibu, ciri orang yang punya kasih Yesus di hatinya? Dia sabar dalam penderitaan. Ada banyak orang gak sabar dalam penderitaan. Pendeta, STH, doktor teologi, banyak saya menjumpai orang tidak sabar dalam kesesakan. Tuhan inginkan engkau, kalau engkau punya kasih Tuhan Yesus, engkau punya kekuatan untuk sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan. Itu ciri orang yang punya kasih Kristus. Kalau saya punya kasih Kristus, saya punya kekuatan untuk menanggung seluruh penderitaan hidupku, seluruh masalah hidupku, dan aku tidak pernah hilang pengharapan. Aku tetap berharap di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Ada banyak orang gak sabar, langsung marah, langsung emosi, langsung membanting pintu, langsung mengatakan tidak ada guna ibadah, tidak ada gunanya melayani, aku udah pelayanan, aku udah doa, hidupku begini. Ini orang-orang yang tidak memahami kasih Kristus ada pada dia. Ibarat beginilah, di dalam rumahmu ada senjata F-16. Senjata F-16 itu kan senjata untuk orang perang, melawan musuh, katakanlah di Timur Tengah. Tapi kalau orang yang punya senjata itu nggak tahu menggunakannya, untuk apalah senjata itu? Ada senjata nuklir, tapi nggak tahu menggunakan senjata nuklir, untuk apalah gunanya itu? Kira-kira begitu. Saudara, kalau kita punya senjata hebat, tapi kita nggak menggunakannya, sia-sia. Ada senjata canggih. Saudara punya kasih Kristus, tapi nggak paham. Saya juga dulu kurang paham, jujur. Walaupun saya pendeta, sekolah teologi, nggak paham. Ketika ada penderitaan saya mengeluh, saya menyalahkan, saya mau lari dari gereja, saya mau meninggalkan kependetaan. Rasanya nggak ada gunanya melayani, nggak ada gunanya rumahku jadi gereja. Sepertinya aku merasa tidak ada gunanya. Kenapa? Karena aku tidak paham kasih agape. Banyak orang tahu kasih agape, tapi tidak menghidupi kasih itu. Atau mungkin dia nggak mengerti, nggak paham, nggak mampu dia menerangkan apa itu kasih agape. Kasih agape itu nggak bisa diterangkan dengan hanya satu kata, dua kata. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu bicara kasih agape. Sampai 1 Korintus 13 ayat 3 bilang begini, tanpa kasih semuanya sia-sia. Tanpa kasih Kristus, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih agape, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, kalau kita tidak ada kasih Kristus, kita bukan anak Allah. Ciri anak Allah 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, ia adalah anak Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia bukan anak Allah. Jadi bukti saudara dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 ini, bukti saya dan saudara adalah anak Allah, adalah mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini kasih agape, kasih Kristus yang sempurna. Saudara, kalaulah Bapak Ibu pahami, ada kasih Kristus itu. Kasih bukan sekedar mengampuni orang, itu salah satu. Kasih bukan sekedar masalah memaafkan orang lain, tetapi kasih itu utuh. Ibu bisa kuat di tengah penderitaan. Ibu mampu memikul salib. Bapak mampu memikul salib. Saudara mampu memikul penderitaanmu. Maka Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah, tekunlah berdoa. Tekunlah berdoa. Roma 12 ayat 11. Supaya setiap saudara mengalami yang namanya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Ayat 12-nya dikatakan adalah, pada ayat yang ke-12, supaya bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tulis dalam kolom, saya sabar dalam kesesakan. Tulis dalam kolom, saya kuat dalam penderitaan karena kasih Kristus. Jadi kasih Kristus membuat saya kuat menanggung penderitaan. Tulis dalam kolom, kasih Kristus membuat saya kuat menanggung penderitaan. Saudara, ketika Yesus memikul salib, penderitaan yang dialaminya sangat berat. Ingat, yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaannya, bukan Tuhan. Dia waktu memikul salib, dia manusia 100%. Dalam dirinya ada Allah 100%. Tapi kemanusiaannya sama seperti kita, sakit dirasakannya, menderita yang dialaminya. Tapi karena ada kasih, maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Saudara, the power of love, kuasa kasih itu. Salib tidak menunjukkan kuasanya yang hebat nomor 1 di situ, tapi yang dia perlihatkan adalah kasihnya. Kasih yang begitu kuat membuat dia sanggup mengorbankan anak tunggalnya, dipaku. Yesus mati di kayu salib. Artinya apa? Kasih itu yang menguatkan. Kasih itu sumber kekuatan. Tulis dalam kolom, kasih sumber kekuatan hidupku. Tulis dalam kolom, kasih Kristus sumber kekuatan dalam hidupku. Saya bersyukur ketika saya sudah mulai letih mengasihi istri, ketika konflik yang beberapa waktu yang lalu sangat berat sekali, saya letih. Istriku juga mungkin letih lihat saya juga letih lihat anak saya tidak berubah ketika terikat game. Saya juga pernah letih dalam pengembalaan, pelayanan, melihat jemaat tidak berubah, hidupnya tetap sama. Saya mengalami keletihan melihat jemaat yang gak berubah. Gak gampang. Sama dengan guru mengajari anak matematika 5 tahun, gak tahu, tetap tambah-tambah, gak tahu, bagi-bagi, gak tahu. Itu guru pasti sedih, bisa stres. Ya, saya juga begitu. Saya juga melihat orang ini berantem, cekcok rumah tangga. Ada lagi jemaat satu kelompok lari pergi meninggalkan, staf gereja meninggalkan. Pernah keletihan saya dalam pelayanan. Rasul Paulus pun pernah dia mengalami keputusasaan, tetapi dia tidak sampai tergeletak. Dia datang kepada Tuhan. Aku ajak setiap saudara, seberapa letih hidupmu melihat keluargamu, seberapa lelah hidupmu melihat keluargamu, seberapa engkau sudah capek melihat suamimu, melihat istrimu, melihat anak-anakmu. Aku tahu beberapa di antara yang menyaksikan di YouTube ini, yang mengikuti ibadah ini, aku tahu engkau letih, engkau mengalami kelelahan, menghadapi masalah yang sama, mengharapkan pasangan berubah, mengharapkan situasi berubah. Berhentilah mengharapkan orang lain berubah. Tulis dalam kolom, perubahan dimulai dari saya. Perubahan dimulai dari saya. Percayalah, kalau Bapak Ibu tetap pegang kasih Kristus, maka setiap pernikahan yang dibangun di atas kasih Kristus tidak pernah cerai. Tidak ada itu. Berantem pasti ada, cekcok pasti ada, tapi tidak pernah bercerai. Orang yang dibangun di atas kasih Kristus, orang yang hatinya penuh kasih Kristus, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada geram, tidak ada pertengkaran, tidak ada amarah, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan. Itu Efesus 4 ayat 31. Efesus 4:31 katakan, buanglah geram, buanglah benci, buanglah amarah, buanglah pertengkaran, buanglah pertikaian. Saya semakin pahami kasih Kristus yang ada pada saya membuat saya bebas dari pertengkaran, bebas dari dendam, bebas dari kecewa. Kenapa? Karena aku belajar hidup dalam kasih Tuhan. Bukan saya sempurna, saya hanya disadarkan ada Roh Kudus di hati saya, disadarkan ada kasih Kristus yang membuat saya tetap mengasihi walaupun disakiti, tetap mengasihi walaupun dikhianati, tetap mengasihi walaupun direndahkan, tetap mengasihi walaupun dikecewakan. Kasih Kristus itu yang ada padamu membuat cara hidupmu berbeda dari orang lain.
Sayangnya ada banyak orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan masih jauh dari ciri-ciri hidup dalam kasih Kristus. Masih membentak, masih dendam, masih geram, masih bertengkar, masih kepahitan. Aku berdoa, hilanglah itu semua di hatimu, karena tubuhmu adalah rumah Tuhan. Saudara yang saya kasihi, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang menyaksikan, yang mengikuti pemberitaan firman Allah, kiranya Tuhan memberkati. Yang lemah dikuatkan. Biarlah setiap kami dikuasai oleh kasih Kristus, sehingga kami saling memperhatikan, saling mendorong, saling menguatkan, saling menopang. Bahkan di tengah-tengah keletihan, ada kasih Kristus yang menguatkan kami. Dalam berkeluarga, dalam pernikahan, ada kalanya letih melihat pasangan. Ada kalanya orang tua letih melihat anak-anak. Anak-anak bisa letih melihat orang tua yang bertengkar. Tapi kami bersyukur pagi hari ini diingatkan bahwa kasih Kristus menguatkan kami, memampukan kami bergerak, terdorong tetap berbuat baik walaupun disakiti. Karena kasih Kristus adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sakit, angkat tangan kanan, taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi bagian tubuhmu yang sakit. Sakit penyakitmu diangkatnya dalam Tuhan Yesus. Semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin sembuh. Tuhan berkati obat-obatmu, Tuhan berkati tenaga medis yang kau kunjungi. Dalam Tuhan Yesus, dengan iman selalu perkatakan, aku sehat, aku sembuh. Hamba mau berdoa bagi mereka masalah rumah tangga yang begitu buruk, hubungan yang tidak baik suami istri, orang tua dengan anak-anak. Dalam Tuhan Yesus, pulihlah hubunganmu. Tuhan pulihkan pernikahanmu, Tuhan pulihkan anak-anakmu. Kasih Kristus memimpin pernikahanmu, kasih Kristus memimpin hidupmu, sehingga di hatimu tidak ada lagi kepahitan, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada dendam amarah. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap mereka yang mengikuti menara doa ini. Mereka yang sedang berjuang di dalam ekonomi, keuangan, usaha mereka. Bahkan mengharapkan penjualan tanah, penjualan rumah. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi. Tuhan menunjukkan pembeli tanah, pembeli rumah bagimu. Tuhan juga menuntun engkau bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan menuntun engkau mengatur keuangan dengan baik. Tuhan memberkati keuanganmu. Mereka yang sedang mendoakan anak-anak mereka yang ujian, baik ujian masuk PTN, atau ujian kedinasan, atau ujian-ujian lain di sekolah, hamba mau berdoa, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kepintaran, kekuatan. Anak-anak mereka yang membutuhkan jodoh, ada yang membutuhkan keturunan, kiranya berkat Tuhan turun atas mereka. Tuhan berkati yang mengandalkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu membutuhkan konseling, tapi dengan catatan di chat aja dulu, waktu saya sangat padat, di WA 08 11 63 73
Dan Bapak Ibu yang merasa terberkati dengan mengikuti ini, link ini, bagilah link ini kepada banyak keluarga, banyak teman-teman grup WA. Dengan Bapak Ibu terlibat membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang terberkati dan rindu mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, kiranya saudara terberkati oleh berkat firman yang ditaburkan, dan saudara terindu memberkatinya, silakan menabur di link yang ada, di nomor rekening yang ada maksud saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sarangeo. Bye-bye.